Sampurasun Lur. Sebelumnya LS ingin mengucapkan pada dulur semua. Wilujeng Mapak tahun anyar 2026. Semoga di tahun ini dulur KB, lebih baik dalam segala hal dimudahkan rizkinya. Semangat baru. Atau, dulur mau istri baru? Ari wanimahnya mangga atuh. Di feed ini LS ingin sekedar membagi pandangan, bukan karena LS merasa sempurna dalam berpikir, apalagi merasa lebih tahu. Tentu tidak Lur, ini hanya bentuk kepedulian LS pada dulur semua. Terutama para pemuda-pemudi harapan mertua. Dalam memahami, atau memaknai kehidupan para leluhur kita di masa lalu. Karena pondasi ini penting bagi kita semua. Kekaguman kita terhadap mereka, akan selalu berbanding lurus dengan anggapan yang kita miliki terhadap mereka. Kekaguman kita terhadap mereka, akan selalu berbanding lurus dengan anggapan yang kita miliki terhadap mereka. LS ulangi. Kekaguman kita terhadap mereka, akan selalu berbanding lurus dengan anggapan yang kita miliki terhadap mereka. Outputnya. Setiap manusia akan diantar berdasarkan imajinasinya. Siapin dulu kopi cap oplet sama rokoknya Lur. Gas. Lur. Apakah karuhun atau leluhur kita itu mistis, klinik, irasional, dan kuno? Atau sebaliknya? Mereka ilmiah, rasional, intelek? Karena dua konteks yang saling berlawanan, tidak mungkin sejalan beriringan. Apakah leluhur-leluhur Tatar Sunda itu sakti? Apakah setiap halnya mereka lakukan dengan bim salah bim jadi? Atau sebaliknya mereka semua halnya mereka kaji? Gimana menurut dulur semua? Oke Lur, santai saja kita mah. LS tidak akan memaksa pemikiran LS ini dianggap paling final. Namun tujuan awal LS membuat ulasan-ulasan yang bernafas sejarah adalah MUN Al-Bidayah. Tujuannya selain berbagi sedikit wawasan, LS juga ingin memberikan pandangan yang lain dalam memahami masa lalu. Era modern menuntut intelektualitas untuk menghadapi perubahan yang cepat, membutuhkan kemampuan berpikir kritis dan adaptasi yang cepat. Itikat ini muncul ketika LS kerap kali berbincang masalah sejarah, masalah karuhun, riwayat tokoh, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Karena banyak masyarakat Sunda yang menggemari sejarah, namun lebih cenderung irasional dalam praktiknya. Contoh saja, tidak sekali dua kali ketika LS ngobrolin riwayat satu leluhur misal. Oh da itu mah moksa sampai sekarang masih hidup. Kemudian, oh kerajaan Pajajaran yang asli tidak hancur itu mukso ke alam gaib karena nanti akan muncul kembali. Kemudian, ketika membahas riwayat satu tokoh, yang dikuliti itu semua hal yang gaib-gaibnya saja. Contoh ketika membahas Siliwangi yang dibahas ilmu ini, ilmu itu, masuk di sini keluar di situ, dan lain hal semacamnya. Kecenderungan semacam ini bagi LS, sangat mengkhawatirkan, dan mohon maaf, terlalu menyederhanakan intelektualitas para leluhur. Jika dulur bertanya pada LS, percaya hal gaib? LS jawab sangat percaya. Atau nanya LS, apakah percaya leluhur itu sakti? LS akan jawab 1000% percaya. Masalahnya jelas di perspektif yang terlalu sempit. Bangsa Sunda itu bangsa yang maju, intelek, religius. Banyak yang menginginkan kita itu bodoh dan terbelakang termasuk sejak masuknya era kolonial. Jika bangsa Jawa berhasil diacak-acak melalui Divide et Impera. Namun bagi bangsa Sunda taktik itu tidak terlalu efektif. Sebab karakter orang Sunda yang silih asah, asih asuh, dan teu pagirang-girang tampian itu menjadi pondasi yang kuat. Jika bangsa lain ada pada kekuasaan dan kekuatan feodalisme, maka Sunda memiliki kekuatan pada kultur dan budaya, maka pilihan tepat untuk melemahkan bangsa atau suku Sunda ya sudah paling tepat yaitu dengan marginalisasi budaya. Sehingga banyak dari orang Sunda itu sendiri menganggap budaya dan tradisinya itu kuno dan mistis. Nilai-nilai moral dan spiritual yang dibangun para leluhur tak sedikit menjadi sekedar hiburan yang bernalar klinik. Dan itu miris. Pilih cangkang atau isi Lur? Para leluhur Sunda sudah sangat tepat menjadikan simbol-simbol atau yang biasa orang Sunda sebut dengan siloka. Bahasa universal lintas generasi yang sangat luar biasa. Karena mereka tahu jika hanya sekedar buku bisa hancur, jika sekedar catatan bisa dirubah, para leluhur sudah paham hal itu. Sayangnya, masyarakat Sunda sendiri di era modern sekalipun, lebih banyak yang membanggakan bungkus daripada isinya sendiri. Tak sedikit LS mendengar orang Sunda sendiri membanggakan tokoh-tokoh leluhur Sunda hanya sebatas hal-hal gaib dan irasional. Atuh da Prabu Siliwangi Maha Sakti, Sunda ti atuh hei.
Prabu Tajimalelati Atuh, Ki Sumedang Gagah Sakti, atau sejenisnya, mereka membanggakan hal yang tidak bisa mereka ikuti dan buktikan, hanya mengambil cangkang sebagai perspektif, sementara mereka tidak pernah mencari tahu bagaimana caranya Raja Sunda Pajajaran bisa berdiplomasi dengan Portugis. Bagaimana caranya Prabu Tajimalela menciptakan Putika Kasumedangan sebagai landasan moral yang sampai saat ini masih relevan. Simbol yang diucapkan melalui siloka hingga uga yang berbentuk sastra. Dan simbol yang tersirat melalui ritual. Tak sedikit yang dimakan mentah-mentah oleh kebanyakan masyarakat. Dan, kenyataannya harus diakui marginalisasi budaya era kolonial itu sangat berhasil. Padahal leluhur kita sendiri sudah memberikan clue seperti pada seni pantun, sisindiran atau paparikan bahkan tak jarang itu terdapat dalam janjawokan. Contoh ini cangkang. Melak cabe jadi cabe, melak koneng jadi koneng. Dan ini isi. Melak hade jadi hade, melak goreng jadi goreng. Yang artinya, apabila suatu siloka bahkan uga itu cangkang atau bungkus maka yakinlah ada makna di dalamnya dan yang lebih penting yang harus diambil sebagai pegangan itu isinya. Kemudian dari ritual-ritual leluhur dahulu seperti sesajen atau susuguh, sasaji, apapun itu dulur menyebutnya. Tak sedikit yang menuduh itu parab jurik, dan lucunya orang yang nyajennya juga gak ngerti artinya. Leluhur Sunda itu sangat intelek, pemikir, dan yang jelas mereka terpelajar. Bahkan calon seorang raja dan keturunan para raja itu wajib mendapatkan pendidikan di Kamandalaan atau Kabuyutan. Mereka dididik agama, menulis, membaca, tata negara. Karena 3 fungsi Kabuyutan sendiri menurut para ahli selain tempat ritual juga sebagai tempat pendidikan. Bayangkan bagaimana cara para leluhur itu membuat mahkota binokasi? Hingga lebih jauhnya bagaimana mereka menata Gunung Padang? Jelas itu memerlukan perhitungan dan pengetahuan. Sedangkan kita yang membanggakannya hanya sebatas pada hal irasional, mistis, kliniknya saja. Suara relur, selama cara kita dalam mengapresiasi para pendahulu hanya sebatas itu, akan sulit untuk maju. Salah satu alasan para leluhur meninggalkan simbol-simbol jelas supaya kita berpikir, supaya kita cerdas, supaya mau belajar. Akal adalah salah satu anugerah Allah untuk manusia. Sudah selayaknya kita mensyukuri itu dengan cara menggunakannya dengan baik. Karuhun anu sakti. Nya asaku pangarti. Karuhun anu saciduh metu saucap jadi nyata. Ya jelas apapun yang direncanakan, diucapkan harus dikerjakan hingga terwujud. Karuhun anu gagah tanpa lawan. Ya meskipun mereka hebat tapi menghindari permusuhan. Karuhun anu eru sadurung winarah, bisa nganjang ke apa geto. Ya jelas mereka memperhatikan, menelaah, paham pada data dan informasi yang ada ya tentu itu didapat melalui pengetahuan yang sangat luas. Mereka duduk berpikir dan berzikir. Bukan duduk bersila sekedar mengharapkan bisikan gaib. Oke lur. Rahayu Bagja Waluya. Cak.